Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansa dengan NPM 230310240050. Di sini saya akan mempresentasikan esai perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia dan review 5 jurnal internasional. Baik, kita masuk ke esai pendahuluan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut yang jauh melebihi daratannya, memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap ilmu oceanografi. Perkembangan ilmu ini di Indonesia tidak hanya krusial untuk memahami dinamika kelautan Nusantara, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, mitigasi bencana alam, dan pembangunan ekonomi maritim. Esai ini akan mengulas perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia, mulai dari cikal bakal hingga kemajuan terkini serta tantangan dan prospek di masa depan. Oke, di sini masuk ke pembahasan. Perkembangan oceanografi di Indonesia tidak lepas dari kegiatan eksplorasi maritim yang dilakukan sejak era kolonial. Ekspedisi-ekspedisi ilmiah dari negara-negara Eropa seperti ekspedisi sebagai pada abad ke-19 telah meletakkan dasar bagi pemahaman awal tentang keberagaman hayati dan karakteristik fisik perairan Indonesia. Setelah kemerdekaan, inisiatif untuk mengembangkan ilmu kelautan secara mandiri mulai muncul. Lembaga-lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Pusat Penelitian Oceanografi kini menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memainkan peran sentral dalam memelopori penelitian oceanografi. Memasuki abad ke-20 dan awal abad ke-21, ilmu oceanografi di Indonesia mulai mengalami modernisasi yang signifikan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan, perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan anggaran untuk riset dan pengembangan infrastruktur masih menjadi kendala. Kurangnya jumlah peneliti dengan keahlian spesifik di berbagai bidang oceanografi juga perlu diatasi. Selain itu, integrasi data dari berbagai sumber dan lembaga-lembaga masih belum optimal, menghambat analisis komprehensif. Masuk ke kesimpulan. Perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dari eksplorasi awal hingga menjadi disiplin ilmu yang semakin kompleks dan multidisiplin. Dan kekayaan maritim yang luar biasa, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam riset oceanografi di kawasan melalui investasi berkelanjutan, kolaborasi yang kuat, dan pemanfaatan teknologi inovatif. Ilmu oceanografi akan terus berkembang, memberikan kontribusi signifikan bagi keberlangsungan laut Indonesia dan kesejahteraan bangsa. Oke, di sini kita masuk ke review 5 jurnal internasional. Jurnal yang pertama itu berjudul The Future of Fisheries Oceanography is in the Pursuit of the Multiple Hypotheses. Jurnal ICIS Journal of Marine Science. Volume dan halaman 71.22343 sampai 2356. Tahun 2014, penulis Jonathan Aher. Nah, artikel ini membahas 4 hipotesis umum mengenai fluktuasi kelimpahan perikanan, migrasi, pergerakan keberhasilan, kelas tahunan, penangkapan ikan dan rekrutmen, serta interaksi trofik dewasa. Penulisan menyoroti perlunya mengevaluasi lebih lanjut hipotesis kondisi induk dan predasi tahap awal kehidupan yang sering diabaikan. Nah, di sini kita masuk ke kelebihan penelitian ini adalah menyoroti pentingnya mempertimbangkan berbagai hipotesis, memberikan tinjauan komprehensif perkembangan oceanografi perikanan, serta menekankan pendekatan interdisiplin dan integratif. Artikel ini juga menyajikan argumen kuat untuk evaluasi dan lebih lanjut hipotesis yang kurang dipelajari seperti kondisi induk dan predasi tahap awal kehidupan. Namun, kekurangan penelitian ini adalah tidak menyajikan data baru atau analisis empiris, melainkan tinjauan konseptual. Terus, seperti kurangnya observasi tingkat spesies dan data empiris.
salah satu. Beberapa hipotesis dan dibahas relatif kurang diteliti sehingga dukungan empirisnya mungkin kurang kuat. Selain itu, daftar hipotesis yang disajikan diakui tidak komprehensif. Masuk ke jurnal yang kedua. Ini sebenarnya tuh jurnal yang kedua tuh ada fotonya tapi pas di sini ngebug kayaknya jadi nggak ada fotonya. Nah, jurnal yang kedua itu judulnya Early Life History and Fisheries Oceanography. Jurnal Oceanography, volume dan halaman 274, 26 sampai 41 tahun 2014. Penulis Joel Robert, Martha, Philip, Barbara, Mirona, David, sama Susan. Jadi jurnal ini membahas dampak antropogenetik seperti kenaikan suhu, CO2, dan pengawasan laut pada tahap awal kehidupan ikan mempengaruhi penetasan, perkembangan, dan kelangsungan hidup larva. Faktor-faktor ini juga berdampak pada penyebaran telur dan larva yang mempengaruhi konseptual, konektivitas, dan pengisian ulang populasi ikan. Nah, di sini bentar. Kelebihan penelitian ini adalah tinjauan yang komprehensif tentang dampak antropogenik pada ikan, penjelasan akar sejarah oceanografi perikanan, serta penekanan pada pendekatan interdisiplin dan integratis. Jurnal ini juga mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan mengusulkan arah peneliti masa depan, termasuk jangka panjang. Namun kekurangannya adalah peneliti ini bersifat konseptual, tidak meyakinkan data empiris baru. Banyak konseptual antropogenetik masih spekul atau tidak diketahui. Masuk ke jurnal yang ketiga berjudul The Fishery and Oceanography Observing System FOOS, Journal of Operational Oceanography. Volume dan halaman 9 sub 1 S99 sampai S118. Tahun 2016, penulis B. Patti, F. Martin, dan lain-lain. Nah, jurnal ini merinci pengembangan Fishery and Oceanography Observing System (FOOS), sebuah sistem modular yang dirancang untuk mengumpulkan data oceanografi dan perikanan menggunakan kapal penangkapan ikan. FOOS memantau berbagai parameter lingkungan dan data perikanan, serta mentransmisikan informasi secara real-time kepada nelayan. Sistem ini bertujuan meningkatkan pengelolaan perikanan dan akurasi perakiraan oceanografi. Kelebihan penelitian ini adalah deskripsi rinci tentang FOOS yang inovatif, kolaborasi antar unit CNR, dan manfaat penggunaan kapal penangkapan ikan untuk pengumpulan data yang efisien. FOOS juga mengintegrasikan modul komunikasi adaptif dan antarmuka penggunaannya yang ramah. Namun kekurangannya adalah kurangnya evaluasi mendalam atau studi kasus luas tentang dampak FOOS artikel ini lebih fokus pada pengembangan sistem. Nah, dengan informasi terbatas tentang analisis data jangka panjang atau tantangan implementasi di lapangan. Beberapa bagian juga kurang terintegrasi atau dapat membingungkan pembaca. Baik, masuk ke jurnal yang keempat dengan judul From Monsoon to Mantas. Jurnal Fisheries Oceanography, volume dan halaman 20.2, 104 sampai 113. Tahun 2011, penulis R. Carlos Anderson, M. C. Hamadam, and Joaquim Aigues. Studi ini menganalisis distribusi musiman parimanta di Maladewa, serta data satelit klorofil A dan angin. Hasilnya menunjukkan manta berada di sisi hilir atol dan berpindah seiring perubahan monsun, berkorelasi dengan konsentrasi klorofil A akibat efek massa pulau yang meningkatkan produktivitas primer dan zooplankton. Kelebihannya adalah pendekatan multidata yang komprehensif, bukti kuat pengaruh monsun dan efek massa pulau, serta wawasan tentang perilaku makan manta. Kelemahannya adalah ketergantungan pada laporan anekdotal yang bisa kurangnya survei zooplankton langsung. Beberapa kesimpulan masih spekulatif dan fokusnya sempit pada distribusi musiman.
tanpa membahas aspek ekologi manta lainnya. Oke, di sini kita masuk ke jurnal yang kelima dengan judul Fisheries Oceanography Using Satellite and Airborne Remote Sensing Method. Jurnal Fisheries Research. Volume dan halaman 49 (2001 sampai 20. Tahun 2000, penulis A. Miguel P. Santos. Studi ini menganalisis distribusi musiman parimanta di Maladewa. Berdasarkan wawancara, data satelit, klorofil A dan arangin, distribusi manta berkorelasi dengan perubahan monsun dan konsentrasi klorofil A akibat efek masuk pulau. Kelebihan penelitian ini adalah penggunaan multi data yang komprehensif, bukti kuat pengaruh monsun dan wawasan perilaku makan manta, namun kekurangannya adalah ketergantungan pada laporan anekdotal yang bias, kurangnya survei zooplankton langsung, dan kesimpulan spekulatif. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau mohon maaf bila terlalu kecepatan dalam mempresentasikannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.